Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang operasi biner dalam mata kuliah Aljabar Abstrak dengan anggota Ahmad Akmalul Fatoni, Irza Febriandita, dan juga Sonia Anggraini. Simak video sampai habis ya. Baik ya teman-teman, kita akan membahas tentang konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi, himpunan itu adalah suatu kumpulan objek, baik konkret ya, secara nyata maupun abstrak yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di sini ada contoh 1.1 ya, di mana kumpulan yang merupakan himpunan, dan ada juga contoh kumpulan yang bukan himpunan. Untuk yang himpunan itu ada kumpulan bilangan bulat, kumpulan negara Asia, kumpulan bilangan asli. Sedangkan yang bukan himpunan itu seperti kumpulan wanita cantik, kumpulan makanan lezat, kumpulan siswa pandai, di mana ini bersifat relatif ya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ada beberapa notasi himpunan bilangan yang akan digunakan ya dalam materi pengantar untuk ke materi operasi binernya. Di sini ada Z sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 ya, dimana merupakan notasi dari himpunan bilangan bulat. Kemudian ada Z plus 1, 2, 3 merupakan notasi dari himpunan bilangan bulat positif kuat ya, atau tidak 0. Nah, kemudian ada Zn, di mana himpunan bilangan bulat modulo n, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca untuk notasi-notasi yang akan digunakan. Nah, kemudian di sini adalah order dari suatu himpunan ya. Jadi, order dari suatu himpunan A dinotasikan mutlak A. Jika A adalah himpunan finite atau terhingga, maka order dari A adalah banyaknya elemen dari A. Contohnya itu ada Z sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 ya, dan seterusnya, di mana order dari Z ini maka mutlak Z adalah tak hingga. Kemudian contoh yang B ada Z5, yaitu anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4 ya, di mana order dari Z5 yaitu mutlak Z5 adalah 5. Kemudian yang C ada order dari suatu bilangan real adalah tak hingga. Nah, selanjutnya di sini ada operasi pada himpunan. Dalam himpunan ada berbagai operasi seperti irisan, gabungan, pengurangan, perkalian, subset, atau himpunan bagian. Nah, untuk lambang-lambangnya kalian bisa lihat sendiri. Lalu, untuk contoh, misalkan A dan B sembarang himpunan, maka A irisan B adalah X, di mana X merupakan elemen dari A dan X merupakan elemen dari B. Sedangkan untuk A gabungan B-nya merupakan X elemen A atau X elemen B. Lalu ada A min B sama dengan X merupakan elemen dari A, tetapi X bukan elemen dari B. Lalu nanti ada perkalian produk kartesian atau kartesian produk antara himpunan A dan himpunan B, didefinisikan A kali B sama dengan X, Y, di mana X ini merupakan elemen dari A dan juga Y merupakan elemen dari B. Lalu untuk contoh di sini misalkan A merupakan sebuah himpunan yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, dan C anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka dapat diperoleh order dari A adalah 5, kemudian order dari B adalah 4, dan order dari C adalah 6. Lalu yang kedua, A irisan B adalah 4,5. Lalu A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Lalu A dikurang B adalah 1, 2, 3. Nah, di sini ada juga A bukan merupakan himpunan bagian dari C, tetapi B merupakan himpunan bagian dari C. Untuk cara pengerjaannya ini sesuai dengan definisi yang kita sebutkan sebelumnya. Lalu di sini ada relasi ekuivalen. Menurut definisi, S adalah himpunan tak kosong dan relasi ekuivalen pada S dikatakan bersifat yang pertama refleksif jika untuk setiap A elemen dari S maka A ekuivalen dengan A. Lalu yang kedua, simetris untuk setiap A, B elemen dari S jika A ekuivalen dengan B maka B juga ekuivalen dengan A. Lalu yang ketiga adalah transitif. Untuk setiap A, B, C merupakan elemen dari S, jika A ekuivalen dengan B dan B ekuivalen dengan C, maka A akan ekuivalen dengan C.
Kemudian di sini ada definisi 1.3 yang mana relasi ekuivalen pada S dikatakan relasi yang ekuivalen jika memenuhi sifat refleksif, simetris, dan juga transitif. Untuk contoh, didefinisikan relasi ekuivalen pada Q dengan aturan A per B ekuivalen dengan C per D. Jika dan hanya jika AD sama dengan BC, maka relasi dari Q ini merupakan relasi yang ekuivalen atau relasi yang sama. Untuk definisi selanjutnya yaitu misal A dan B merupakan bilangan bulat dan N sembarang bilangan bulat positif, dikatakan A ekuivalen dengan B modulo N ditulis dengan A ekuivalen dengan B modulo N jika dan hanya jika N dapat membagi A min B. Untuk contoh, 1 ekuivalen dengan 15 modulo 7 karena 7 dapat membagi 1 min 15. Lalu 2 tidak ekuivalen dengan 9 modulo 3 karena 3 tidak dapat membagi 2 dikurang dengan 9. Lalu selanjutnya 12 ekuivalen dengan 2 modulo 5 karena 5 dapat membagi 12 min 2. Nah, dari beberapa definisi tadi muncul teorema yaitu misalkan S himpunan tak kosong dan juga relasi ekuivalen merupakan relasi pada S, maka relasi tersebut mengakibatkan terbentuknya partisi dan kelas ekuivalensi yang memuat A, yaitu A sama dengan X anggota dari S, di mana X ini ekuivalen dengan A. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu operasi biner. Nah, jadi, misalkan S suatu himpunan yang tak kosong, operasi bundaran pada elemen-elemen S disebut operasi biner jika setiap AB merupakan elemen dari S, maka A bundaran B merupakan elemen dari S. Dapat pula dikatakan bahwa operasi bundaran pada S bersifat tertutup. Contoh yang pertama, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat. Operasi penjumlahan pada Z merupakan operasi biner, yang mana Z yaitu himpunan semua bilangan bulat untuk setiap AB merupakan elemen dari Z. A ditambah B elemen dari Z, sehingga sangatlah jelas bahwa operasi penjumlahan pada Z merupakan operasi biner. Selanjutnya, operasi bundaran pada S merupakan operasi biner. Dapat dikatakan, yang pertama, komutatif. Apabila setiap AB merupakan elemen dari S berlaku A bundaran B sama dengan B bundaran A. Dan kemudian yang kedua, asosiatif. Apabila setiap AB, C merupakan elemen S berlaku dalam kurung A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran dalam kurung B bundaran C. Dan yang ketiga, memiliki elemen identitas jika elemen untuk setiap elemen E di S sedemikian hingga setiap A elemen S berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A, itu sama dengan A. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memiliki invers. Jika setiap A merupakan elemen dari S dan B merupakan elemen dari S, sedemikian hingga A bundaran B sama dengan B bundaran A sama dengan E. B disebut invers dari elemen A dan ditulis A pangkat negatif 1 sama dengan B. Kemudian contoh, Z dengan operasi bundaran yang didefinisikan oleh A bundaran B sama dengan A ditambah 2B. Untuk setiap AB merupakan elemen dari Z tidak bersifat komutatif karena A bundaran B tidak sama dengan B bundaran A. Untuk A bundaran B sama dengan A ditambah 2B. Sedangkan B bundaran A sama dengan B ditambah 2A. Oke teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari kelompok 1 mengenai operasi biner. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.